tanda tangan kepala koperasinya dipalsuin, stempel dipalsuin, kemudian formatnya pun tidak benar. Dan bagaimana operasi dia supaya mulus? Dia mulai mencatur nama. Yang maksud supaya proses pengeluaran kontainer ini dia harapkan kejelasan. Dari pengembangan kasus, BNN telah menangkap 9 tersangka yang dibekuk secara terpisah. Salah satunya adalah oknum TNI yang kemudian akan diproses oleh POM TNI. Tim TV One mengabarkan. Badan Narkotika Nasional BNN menggeledah sebuah ruko di kawasan Tanjung Priok Selasa dini hari. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan pengiriman 1,4 juta pil ekstasi yang berhasil diungkap pada Jumat yang lalu. Diketahui pil ekstasi tersebut berasal dari Cina yang dikirim melalui pelabuhan Tanjung Priok. Penggeledahan yang dimulai sejak Senin malam juga memeriksa dokumen terkait pengiriman 1,4 juta pil ekstasi ke Indonesia. Diketahui pil ekstasi tersebut berasal dari Cina yang dikirim melalui pelabuhan Tanjung Priok. Dari hasil penggeledahan tersebut diringkus 2 tersangka. Penggeledahan terhadap tersangka RD dilakukan di ruangan kerjanya di lantai 3 ruko Mega Enggano. Diduga RD adalah bos besar pengiriman pil ekstasi. RD memiliki hubungan dengan orang yang mengurusi dokumen pengiriman pil ekstasi tersebut. Dokumen-dokumen yang diperiksa terdiri dari dokumen yang sudah dicetak dan dokumen yang masih tersimpan di data komputer. Badan Narkotika Nasional agak kesulitan mengungkap kasus ini mengingat jaringan kasus ini bertaraf internasional dan melibatkan banyak target sasaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Petugas BNN menggeledah sebuah ruko yang dijadikan sebagai gudang pengiriman barang ekspor impor dan menangkap sejumlah tersangka. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita akan temui Dila Larasati yang saat ini telah berada di lokasi. Dila, bagaimana proses penggeledahan ini? Iya, pada dini hari tadi tepatnya BNN melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Tanjung Priok, di mana ruko ini terletak di Jalan Enggano nomor 5 dan ruko ini berlantai 4. Penggeledahan ini dilakukan sekitar pukul 12 malam. Penggeledahan ini memang dilakukan terkait pengiriman 1,4 juta butir pil ekstasi yang didatangkan dari Cina yang memang telah diungkap 25 Mei lalu. Penggeledahan tersebut memeriksa 2 orang tersangka, satu di antaranya berinisial RD yang diduga menjadi bos besar dalam pengiriman pil ekstasi ini. Ada sekitar 20 orang dari tim BNN beserta pasukan kepolisian yang bertugas untuk memeriksa. Diketahui bahwa RD adalah Direktur PT Tri Panca Sakti dan beberapa perusahaan yang dilibatkan PT Bahtera Prima. Penggeledahan tersebut dilakukan di ruang kerja RD di lantai 2 dan dari lantai 2 tersebut didapat sebuah data dari 1 PC komputer serta didapat data dari 4 PC komputer di lantai 3 dan juga disita 2 buah hard disk. Pengiriman pil ekstasi ini berhasil masuk ke pelabuhan Tanjung Priok karena memang RD mempunyai hubungan dengan pengirim yang berasal dari negeri Cina tersebut. Tersangka lain dalam kasus ini ialah AS dan S. Mereka adalah orang yang mengurusi administrasi pengiriman ekstasi ini dari negeri Cina sampai pada ke tempat akhir yakni di sekitar Cengkareng, di mana pil ekstasi tersebut disimpan di daerah Cengkareng dengan inisial MM, tepat di mana pil ekstasi tersebut disimpan. Dini hari tadi juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai petugas BNN datang ke gedung BNN dan mengaku ingin bertemu dengan tersangka tersebut. Memang terjadi sedikit kericuhan di sini dan kedua tersangka tersebut menurut kabar dibawa ke Makobrimob Kelapa II. Kembali ke studio. Tadi menyebutkan pada dini hari tadi ada 2 orang yang mengaku anggota BNN dan akhirnya datang ke kantor BNN. Apa yang menyebabkan kericuhan antara pihak BNN yang berasal dari luar dan pihak BNN dari kantor ini? Iya, belum diketahui secara pasti mengapa mereka mengaku sebagai petugas BNN, namun tim keamanan di sini merasa bahwa mereka bukan petugas BNN karena mereka hanya mengaku ingin bertemu dengan tersangka. Sementara tersangka menurut kabar dibawa ke Makobrimob, bukan dibawa ke gedung BNN ini. Begitu. Iya, Dila, dari 2 orang, satu antaranya adalah RD, seorang direktur, kemudian yang lainnya apakah ada keterlibatan warga negara asing di sana?
Ya, belum ada konfirmasi dari pihak terkait mengenai siapa saja yang terlibat, hanya yang disebutkan inisialnya hanya RD, AS, dan S, di mana RD adalah Direktur PT Tripanca Sakti dan AS dan S itu adalah orang yang mengurusi administrasi pengiriman barang dari negeri Cina sampai ke pelabuhan Tanjung Priuk dan sampai ke tempat akhir di Cengkareng, begitu. Ya. Adakah informasi mungkin dari pihak BNN kemana sebenarnya barang-barang haram tersebut ingin dikirimkan? Apakah hanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya atau di luar Jakarta? Ya, hingga pagi ini belum ada juga konfirmasi, karena memang kegiatan di sini belum dimulai, tapi berdasarkan keterangan yang sudah didapat bahwa barang tersebut terakhir berada di daerah Cengkareng dan mungkin masih ada sisa-sisa barang tersebut di sana. Begitu. Dila, berdasarkan perkiraan Anda, apa agenda Badan Narkotika Nasional pada hari ini sendiri? Ya, Badan Narkotika Nasional pada hari ini nantinya pastinya akan memeriksa 2 tersangka tersebut dan dihadirkan juga tersangka-tersangka lain karena memang BNN merasa agak kesulitan karena ini bertaraf internasional dan ini melibatkan banyak target dan sasaran. Maka dari itu BNN beserta gabungan kepolisian juga akan menghadirkan tersangka-tersangka lain untuk mempermudah pengungkapan kasus ini. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa sempat terjadi bentrok ya antara security dengan pihak BNN yang diketahui ya bahwa mereka adalah orang yang kompeten untuk menangkap tersangka. Adakah yang juga dijadikan tersangka terkait dengan pemicu bentrokan di sana, Dila? Ya, tidak, kericuhan yang terjadi di sini tidak menimbulkan sesuatu yang berarti, tapi hanya mereka yang datang ke sini hanya mengaku sebagai orang petugas BNN yang ingin bertemu dengan tersangka. Namun mereka memang tidak masuk ke dalam gedung BNN ini dan itu semua berakhir begitu saja. Dila Larasati langsung dari Gedung Badan Narkotika Nasional Jakarta. Kabar Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.